Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bauna pirata untuk acantu diwata gata. Kalau dana dipersembahkan dengan keyakinan, kalau sila dilatih dengan baik, kalau sadi dikembangkan dengan benar, kemanapun pergi dilindungi para dewa. Masih ada tempat Pak Is di depan ini. Ini Anda. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita berkumpul melakukan puja bakti bersama-sama. Yang sesudah puja bakti kita akan berbincang-bincang dharma. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan buat kita semua. Wawasan butuh pengetahuan, pengetahuan butuh wawasan. Saya mendengar sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini: apakah dalam agama Buddha itu memang tidak ada wajib sembahyang? Sedangkan kalau agama-agama lain, agama tertentu, itu diwajibkan. Bahkan kalau tidak patuh bisa kena sanksi, dijatuhi, ancam. Lalu bagaimana dengan agama Buddha? Lalu yang lain, wah, dalam agama Buddha ini nggak ada anjuran-anjuran begitu. Sembahyang boleh, tidak sembahyang tidak boleh. Sembahyang madhep ke timur boleh, ke barat boleh, ke utara boleh. Oh begitu ya dalam agama Buddha? Iya. Tapi sudah diberi begitu longgarnya juga masih ada orang yang mengatakan, waduh, agama Buddha itu susah. Loh, sudah betul longgar masih dikatakan susah. Lalu yang benar yang mana? Ketika berdiskusi ini seru, menjadi panjang, lebar, kali tinggi ditambah isi, saya berpikir, kalau begitu persoalannya, sebetulnya orang-orang ini beragama yang dicari apa? Apakah mencari cara-cara yang penuh syarat syariat, tanda-tanda keagamaan, sehingga harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat? Atau beragama dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara lahir dan batin. Ketika ditanya tentang hal ini, umumnya lama menjawab.
Yang umumnya, ya udahlah pokoknya agama ini kan tertulis dalam KTP. Sehingga kalau ditanya agamanya apa, jelas. Itu sudah ketentuan undang-undang. Perkara bagaimana beragama tidak penting. Yang penting di KTP ada. Loh kalau begitu persoalannya agama hanya yang penting ditempel di KTP. Nanti kalau naik surga, yang sampai di surga cuma KTP-nya. Orangnya tetap kebanjiran di Muara Karang. Tentu itulah Bapak Ibu saudara sekalian, pada pagi hari ini mari kita berbincang-bincang bahwa apa sebetulnya yang kita cari dalam beragama ini, terutama agama Buddha. Dan di antara yang saya tahu sudah mendapat manfaat, sudah merasakan manfaatnya itu Pak Ismail dalam beragama Buddha. Nanti satu waktu Pak Ismail bisa diajak sharing. Ceritakan Pak pengalamannya beragama Buddha itu kayak apa. Luar biasa. Pak Ismail itu pernah cerita di Makassar sama-sama saya. Itu orangnya ya, Pak Ismail. Ya, namanya Ismail tapi Buddhis. Karena bukan Ismail yang mau dipotong itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita berbicara apa yang kita cari dalam beragama. Setahu saya dalam agama Buddha, Sang Buddha menjelaskan bagaimana seharusnya kita beragama ini. Tujuan utama yang ditawarkan oleh Sang Buddha adalah meningkatkan kualitas hidup lahir dan batin. Itu dulu. Kalau kita beragama tidak jelas tujuannya, nanti seperti orang keluar dari rumah mau pergian tapi tidak tahu tujuannya itu mana. Nah maka dari itu secara dharma sejak awal Sang Buddha sudah meletakkan dasar-dasar pemikiran. Tujuan yang ingin capai dan tindakan itu apa. Terus semua mencapai hasil. Hasil harus pasti, tapi cara boleh bersiasat. Kalau saja melakukan sesuatu dan jelas tujuannya, pasti akan dengan semangat melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama diletakkan oleh Sang Buddha adalah meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, menghapus penderitaan. Siapa yang tidak ingin kualitas hidupnya meningkat tanpa penderitaan? Pasti semua akan tertarik dengan itu. Karena yang namanya penderitaan itu nggak enak. Siapapun pasti tidak mau. Kalaupun dibagi dengan cuma-cuma, masih belum tertarik. Untuk itu yang Sang Buddha tawarkan pertama adalah bagaimana menghapus penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang untuk mencapai tujuan ini butuh sarana, butuh tahapan-tahapan, butuh langkah-langkah. Nah sekarang untuk meningkatkan kualitas hidup itu, apa saja langkah yang bisa dicapai? Sang Buddha menetapkan sekurang-kurangnya ada 4. 1. Yang ingin dicapai pertama-tama adalah tentang keindahan. Dalam bahasa teknis dikatakan estetika. Yang kedua, etika. Yang ketiga, dogma. Yang ketiga,
logika atau doktrin. Estetika, etika, dogma, doktrin, ada 4. Itu bahasa umum, bahasa masyarakat, bahasa teknis. Sekarang bahasa dharma apa, Bante? Bahasa dharma, Sang Buddha juga meletakkan 4 langkah tujuan yang ingin dicapai. Yaitu yang pertama adalah kesenangan, yang kedua adalah kebahagiaan, yang ketiga adalah ketenangan, dan yang keempat adalah kebebasan. Ini sama. Ini secara keagamaan, secara dharma, dan ini secara umum sosial kemasyarakatan. Apa hubungannya senang dengan indah? Maka Sang Buddha mengatakan kesenangan menjadi tujuan semua orang. Siapapun ingin senang. Tetapi ingat, senang tidak sama dengan bahagia. Apa bedanya senang dengan bahagia? Kalau senang itu ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat indriawi. Senang melihat barang bagus, senang mendengar suara merdu, senang membau aroma yang harum, senang makan enak, senang baju baru. Itulah senang. Karena itu umurnya sama dengan materinya. Senang makan enak, rasa senangnya cuma sebentar. Karena makan enak itu hanya 3 senti ini. Lewat 3 senti rasanya sudah sama. Sarang burung yang 1,15 kilo dengan singkong yang nggak usah beli, begitu lewat tenggorokan yang 3 senti ini di gudang sana sama. Maka bahasa Inggris yang mengatakan, yang tahu Suryama ini, nanti minta terjemahannya. Mangan enak mung teko ilat lan cetak. Tekan telak mlebu waduk wis gak enak. Yen wis mlemprak dadi bubur gondo sengak. Tapi ini bahasa Inggris, ini terjemahannya tanya sama saya. Untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menurut Dharma masih ada yang ditawarkan satu tingkat lagi. Selain kesenangan itu ada yang kita cari, yaitu kebahagiaan. Orang dulu ngira senang dan bahagia itu sama, tapi ternyata beda. Bedanya kalau kesenangan itu berupa indriawi, tapi ternyata kebahagiaan itu berupa pikiran yang tidak tercela. Siapa saja kalau pikirannya dicela, pasti dia tidak bahagia. Kasih makan, haus, tapi diantam, awas dia harus tahu ini mahal ya, awas kalau dihabisin. Makannya pun menjadi tidak nyaman. Untuk itu menurut Dharma yang namanya bahagia itu adalah pikiran tidak tercela. Maka bagi yang belum melihat apa bedanya kesenangan dan kebahagiaan, dulu dikira sama kebahagiaan dengan kesenangan. Tapi sekarang hanya kita tahu bahwa kesenangan tidak sama dengan kebahagiaan. Jadi kalau kesenangan yang bersifat indriawi, duniawi, tetapi kebahagiaan itu berupa pikiran yang tidak tercela. Kalau itu sudah dicapai, masih ada satu tingkat lagi yang namanya ketenangan. Jadi kesenangan tidak sama dengan kebahagiaan, lain dengan ketenangan. Kalau kebahagiaan pikiran tidak tercela,
Kemudian ketenangan itu apa nanti? Ketenangan itu adalah batin yang tidak goyah. Itu namanya tenang. Tetapi kalau batin ini masih goyah, meskipun makan enak, meskipun sudah dipuji-puji setinggi langit, tetapi belum tenang karena batin masih goyah. Seperti nyala lilin, yang namanya tenang dia tidak bergerak. Tapi begitu bergerak namanya belum tenang. Begitu juga batin. Kalau batin itu masih bergerak namanya belum tenang. Geraknya batin apa nanti? Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, rasa heran. Itu semua adalah bentuk gerakan-gerakan batin. Jadi siapa saja yang dalam batinnya masih muncul rasa takut, rasa cemas, terkejut, heran, artinya batin itu belum tenang. Apa ada buktinya? Ada. Buktinya siapa? Sang Buddha. Sang Buddha itu adalah contoh satu-satunya orang pertama mencapai ketenangan batin. Maka di mana saja Sang Buddha diwujudkan dalam penampilan yang tenang, wajahnya tenang, teduh. Orang laki melihat Sang Buddha itu tampan. Orang perempuan menatap wajah Sang Buddha itu ganteng, tapi tidak menimbulkan gejolak emosi dan nafsu birahi, karena ketenangannya. Dan ada contoh konkret ketika di Jogja berapa tahun yang lalu kena gempa, kena Bantul, Jogja, Klaten, berapa ribu rumah rata tanah, berapa korban jiwa, dan beberapa wihara pun kena. Yang saya tahu ada 4 wihara yang kena. 1 rata tanah, 1 luka berat, 1 rusak ringan, dan yang 1 lagi cuma retak-retak. Dan yang rusak berat itu di dalam ada patung Sang Buddha. Bangunannya roboh, tubuh patung Sang Buddha tertimpa bangunan. Tangannya patah, kakinya patah, tapi hebatnya wajah Sang Buddha tetap senyum. Artinya apa? Ketenangannya sampai di situ. Bandingkan dengan orang-orang lain yang belum mencapai ketenangan, hanya sudah naik mobil mewah, hanya berhenti beberapa detik, beberapa menit di perempatan jalan aja sudah nggak sabar, tenang, tuntun, kamu itu bisa, cepat. Tapi Sang Buddha ketimpa bangunan, kakinya patah, tangannya patah, wajahnya tetap tidak berubah. Contohnya ketenangan. Jadi Sang Buddha sudah membuktikan sendiri. Dan tujuan yang keempat yaitu kebebasan. Apa bebas itu? Bebas artinya tidak melekat. Apa saja kalau namanya bebas itu tidak melekat. Dan kepada siapa saja yang sudah tidak melekat, dia akan bebas. Bahkan mencapai suasana hati yang tanpa beban. Kayak kedua jari ini kalau kena lem Alteco, mesti cekep, nggak bisa dilepas. Kalau dipaksa bisa sobek, bahkan harus operasi. Tapi kalau dia sudah tanpa lekat, dia akan bebas bergerak kemana saja. Orang-orang bebas dari kemelekaran, itulah yang mencapai kebahagiaan tertinggi. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu bahwa di dalam perjuangan Dharma ini jelas
tujuan yang ingin dicapai. Sekarang pertama kesenangan, kedua kebahagiaan, ketiga ketenangan, dan yang keempat kebebasan. Persoalannya tadi bagaimana cara mencapai? Itu pun Sang Buddha tunjukkan, berikan kiat-kiatnya. Untuk mencapai kesenangan, karena itu semua berhubungan dengan indriawi, modalnya adalah materi duniawi, maka hidup harus berjuang untuk bisa mencapai materi. Bagaimana mau makan enak kalau nggak cukup duit? Bagaimana mau bisa punya mobil mewah kalau nggak punya dana? Bagaimana mau pakai baju bagus kalau tidak punya uang belanja? Untuk itu hidup harus digunakan berjuang mencapai tingkat materi agar kesenangan bisa terpenuhi. Dalam agama Buddha tidak dilarang orang menjadi kaya. Dipersilahkan menjadi orang sekaya-kayanya. Karena Sang Buddha sendiri orang terkaya di dunia sejak 26 abad lampau. Saya katakan kalau abad ini katanya tercatat orang terkaya itu adalah Bill Gates yang punya Microsoft. Tetapi sejak 26 abad lampau namanya Buddha Gautama, orang yang terkaya dalam sejarah kemanusiaan. Kekayaan Buddha itu 3 macam. Kaya materi, kaya ilmu, kaya bajikan. Banyak orang yang hanya kaya materi tapi tidak kaya ilmu, bodoh. Banyak orang kaya ilmu, kaya materi tapi belum tentu kaya kebajikan, sehingga kepintarannya dan kekayaannya untuk kejahatan yang maha hebat. Kalau nipu juga tidak tanggung-tanggung. Kalau orang bodoh mungkin curinya cuma ayam, tapi kalau orang pintar ngutik password komputer bang dibobol. Tapi Sang Buddha kekayaannya 3. Kaya materi, kaya ilmu, kaya kebajikan. Membuktikan kekayaan Sang Buddha melimpah. Kebajikan Sang Buddha itu melimpah. Sang Buddha tidak punya musuh. Bandingkan dengan orang lain. Apakah orang biasa, penemu-penemu ilmu kemanusiaan, apakah pendiri-pendiri agama yang sejak awal, pertengahan hingga akhir hidupnya meninggal dengan tenang, membawa misinya kemanapun tidak menimbulkan sengketa, itu adalah misi Buddha Gautama. Kalau saja misi Sang Buddha tidak bermanfaat, sejak lama ditinggalkan, sejak lama ditolak. Tetapi karena misi Sang Buddha membawa manfaat, maka diterima di mana-mana, tidak menimbulkan sengketa, hingga akhir hayat meninggal dengan tenang. Terbukti Sang Buddha tidak meninggal karena sakit akut, tidak dikejar-kejar lawan, tidak dibunuh musuh, juga tidak hilang mati secara misteri, juga tidak dengan tenang. Ini menandakan bahwa misi Sang Buddha itu berguna, bermanfaat, diterima oleh banyak orang. Sang Buddha tidak punya musuh. Petunjuknya apa? Sang Buddha juga mempunyai petunjuk mata pencaharian yang benar. Di dalam 8 unsur jalan utama ketemu mata pencaharian yang benar. Artinya Sang Buddha setuju dengan kekayaan itu. Untuk itu sebagai umat Buddha, tujuan yang pertama, jadilah orang yang punya semangat hidup untuk mencapai kemajuan di bidang materi. Lakukan dengan cara apapun, asal itu tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Itu sebabnya umat Buddha di mana-mana makmur. Dulu Pak Menteri Agama Tarmizi Tahir ketika Indonesia masih 27 provinsi mengatakan,
Di Indonesia ini 27 provinsi. 22 provinsi basis Muslim. Hindu basis di Bali, Katolik basis di Tintin, Protestan basis di Irian Jaya. Umat Buddha tak punya basis. Menyebar dari Sabang sampai Merauke, dari kota sampai desa, dari pucuk gunung sampai lembah sawah, dari pelasa-pelasa sampai pelosok-pelosok. Dan yang Pak Tarmizi tadi katakan, umat Buddha itu sugih. Sugih itu laupan. Kaya. Ciri dari orangnya apa? Tidak biasa minta-minta. Gemarnya memberi. Kalaupun tidak bisa memberi materi, memberi tenaga. Nggak bisa memberi tenaga, memberi kata-kata yang enak. Kalaupun tidak bisa memberi kata-kata yang enak, memberi senyum yang manis. Kalaupun itu belum bisa, memberi pikiran yang bersih. Sabi, sata, bawantu, sukitata. Itu hebatnya umat Buddha. Makanya umat Buddha kaya-kaya. Karena itu di mana senang. Tetapi kesenangan masih ada yang lain menurut Sang Buddha, yaitu kebahagiaan. Kalau kebahagiaan bentuknya pikiran tidak tercela, caranya mencapai dengan apa? Dengan mempraktekkan sila, moral. Orang semakin banyak sila dilakukan, semakin sedikit tercela. Karena itu saya mengatakan sila ini adalah pelindung, adalah penghias. Bagaimana dikatakan pelindung? Barang siapa menjalankan sila dengan baik, dia akan berada di tempat yang aman. Dikatakan penghias bagaimana? Kalau orang itu bertutur kata yang santun, berbudi pekerti yang luhur, akan kelihatan indah dari semua arah. Memang aksesoris, emas, berlian, intan, itu adalah perhiasan. Tetapi itu hanya cocok untuk umur-umur tertentu. Ketika umur masih sweet 17, wah kelihatan indah. Tapi kalau sudah umur swidaan, tunggu dulu. Bayangkan kalau sudah swidah, sudah liuz. Pakai aksesoris yang bergelantungan dan make up yang begitu menur, apa ndak kayak kuntilanak. Karena itu tidak usah khawatir, meskipun tanpa aksesoris, tanpa dandanan, tapi punya perilaku yang baik, budi pekerti yang luhur, tata kata yang sopan, dan batin pikiran yang bersih. Artinya punya sila. Orang itu akan indah dari semua arah. Orang seperti itu kedatangannya ditunggu-tunggu, suaranya didengar, perilakunya ditiru, petunjuknya diikuti. Kalau sudah dianggap idola, apanya saja ditiru. Caranya jalan ditiru, caranya duduk ditiru, caranya ketawa ditiru, caranya batuk ditiru. Saking seriusnya meniru cara batuk sampai nggak bisa diobati batuknya itu. Itu kalau sudah menjadi idola. Itulah menurut Sang Buddha. Untuk mendapatkan pikiran yang bahagia, pikiran yang tidak tercela, caranya mempraktekkan sila. Kita diberikan banyak pilihan di antara sila-sila itu. Ada paket 5 sila, ada paket 8 sila, ada paket 10 sila, ada paket 100 sila, ada paket 227 sila. Silahkan pilih yang mana. Dan itu menjadi jaminan lahir di alam surga. Ini pernyataan dari Sang Buddha. Kalau sampean semua mengajukan permohonan sila, pansil, okasa ahang bante gitu, terus dituntun oleh bantenya Pandana, Tisarana dan Pancasila, selesai,
Yang terakhir ditutup dengan sebuah pernyataan. Silena sugating yanti. Ya toh? Bantinya mengucapkan imani pancasika padani. Silena sugating yanti. Silena buga sampada. Silena nibuting yanti. Tasma silang wiso bayi. Artinya apa? Inilah kelima latihan sila. Kalau sila dilakukan dengan baik, menyebabkan lahir di alam surga. Kalau sila dilakukan dengan baik, menyebabkan mencapai hidup sejahtera. Kalau sila dilakukan dengan baik, menyebabkan mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana. Karena itu, lakukan 5 sila ini dengan sebaik-baiknya. Ini pernyataan dari Sang Buddha, bukan dari saya. Karena itu saya berani hitam di atas putih. Barang siapa dengan sila yang baik, tempatnya pasti di alam surga. Karena ini pernyataan dari Sang Buddha. Dengarkan baik-baik. Imani pancasika padani. Inilah kelima sila. Silena sugating yanti. Kalau diterjemahkan silena itu silanya. Sugating itu suga. Swarga. Surga. Yanti artinya mencapai. Diem di situ. Jadi yang menyebabkan lahir di alam surga itu adalah silena, bukan duitna. Orang yang duitnya banyak belum tentu sih mencapai surga. Tapi dengan sila yang banyak, sila yang bersih, dijamin masuk alam surga. Ini pernyataan dari Sang Buddha. Silena sugating yanti, bukan duitna sugating yanti, bukan mobilna sugating yanti, bukan bojona sugating yanti. Tapi silena. Karena itu saya berani hitam di atas putih. Kalau ada orang yang silanya sudah bagus bersih, mati nggak masuk surga, silahkan pulang tanya sama saya. Ada yang berani. Loh kayak gitu kok umat Buddha masih ragu-ragu. Dan surganya itu jelas. Ada 26 alam surga. Loh kenapa Bante kok surganya banyak? Nah itulah kelebihannya Dhamma Buddha. Sang Buddha menunjukkan surga tidak hanya 1 tapi 26 tingkat. Dan ditunjukkan cara mencapainya. Alasannya. Karena surga itu buah dari kebajikan. Surga itu buah dari sila-sila. Oleh karena kebajikan dan sila yang dilakukan tidak sama besarnya, maka surga harus banyak. Karena kalau orang melakukan kebajikan sedikit, silanya sedikit, surganya sama dengan yang silanya banyak, kebajikannya banyak, saya jadi biku rugi. Ini hitung dagang loh Pak Is ya. Coba sampean mau masuk hotel, tanya ratingnya berapa. Yang harganya 1 juta. Tak mungkin fasilitasnya sama dengan yang harganya 200.000. Ya kan? Ini logika dagang dan agama. Kalau sudah jelas kayak begini masih ragu-ragu beragama Buddha. Loh, gimana sih? Silena sugating yanti, bukan duit na sugating yanti. Jadi sila adalah penghias, sila adalah pelindung, dan sila menjadi tiket mencapai alam surga. Hidup sejahtera. Orang yang jujur, setia, baik tidak sulit mendapat makan. Siapa saja. Nah, itulah makanya yang kedua bentuknya adalah kebahagiaan, pikiran tidak tercela, cara mencapai dengan praktek sila, dana sila. Yang ketiga adalah ketenangan, ketenangan batin yang tidak goyah. Caranya gimana nanti? Harus memahami segala sesuatu yang berbentuk dan bersyarat adalah tidak kekal, berubah terus berlalu. Dalam bahasa Tipitaka dikatakan anicca, dukkha, anatta. Bante ngomong gampang aja, tapi praktekinnya ini Bante yang susah. Untuk itu kita diajar
dianjurkan dan diajarkan untuk melatih barang rigid, tapi dilakukan dengan penuh kesungguhan setiap waktu, nanti akan ada hasil tujuan yang bisa dicapai, yaitu ketenangan. Lewat apa Bante? Banyak. Kalau saja mau dengan teknik yang mahal dan tingkat tinggi tapi membuat kesombongan, meditasi. Sekarang ini banyak kelas meditasi. Tapi saya belum tahu apa yang diajarkan. Loh kok hasilnya bukan ketenangan, malah kadang-kadang maaf, rodok kesombongan. Karena memandang orang yang belum ikut kelas meditasi ngenyek. Loh ini meditasi model apa? Ditunggu dulu. Memang ada meditasi yang betul-betul menghantarkan pada pencapaian ketenangan batin, sehingga tidak mudah goyah, tidak mudah tergiur, tidak mudah pindah agama. Kalau batinnya itu sudah goyah, sudah tidak goyah. Tetapi kalau meditasi itu hanya show action, sekadar mendapat sertifikat banyak, sekadar mendapat ikut kelas ini kelas itu, ya itu tadi yang saya katakan. Nanti memandang orang yang tidak meditasi dianggap kelas embek. Yang gampang Bapak Ibu Saudara sekalian, meditasi memang bisa menciptakan ketenangan. Ini kelas tinggi. Kalau angka 10, kalau A+, kalau disertasi cum laude. Tapi ada yang kelas lain yang mungkin nilainya agak di bawah. Tidak 10, mungkin ya 7 atau 8. Tidak soal. Memang kalau yang kelas tinggi itu kalau beras ya beras, rojo lele. Kalau yang ini berat IR, memang rodok keras dikit. Tidak apa-apa, tapi pikirkan baik-baik. Pilih rojo lele atau IR. Persoalannya, rojo lele mangane sebulan sekali, tapi IR bisa tiap hari. Pilih mana? Makan berat enak tapi sebulan sekali, dengan beras meskipun kurang enak bisa setiap hari. Kalau orang nggak kepengen cepat mati, ya pengen nggak enak nggak apa-apa, asal bisa setiap hari, toh lebih sehat. Sekarang kita hitung matematika. Memang ada nilai 10, tapi ulangannya seminggu sekali. Ada nilai 8. Tapi seminggu 7 kali. Kita hitung rekapnya. 8 kali 7 berapa ya? 8. Oh, 56. Bener salah ya? Saiki klik gitu sih. 56. Sedangkan yang 10 seminggu 1 kali. Sekarang banyak mana? 10 kali 1 dibanding dengan 8 kali 7. Pilih mana? Kalau rodok pinter dikit, pasti pilih yang 8 kali 7. Saya bandingkan. Boleh sampai meditasi seminggu 1 kali. Tapi puja di altar bisa dilakukan setiap hari. Hasilnya pilih dan hitung. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melakukan puja di altar ini mempunyai banyak misi. Misi sosial, misi material, misi spiritual. Yang saya katakan adalah budaya puja, puja bakti, sembahyang, nyembah eyang. Artinya kita offering, melakukan puja kepada yang patut dipuja. Sekarang apa asas manfaat sosial? Orang yang melakukan puja di altar, apapun yang dilakukan dengan cara hati-hati. Meskipun hanya meletakkan bunga, meletakkan buah, meletakkan dupa lilin,
Tetapi kalau tujuannya puja, pasti dilakukan dengan hati-hati. Maka ketika orang itu mempunyai kebiasaan berpuja, apapun yang ditindakkan selalu terkontrol dengan hati-hati. Dengan begitu akan mempunyai hubungan sosial terjaga, terkendali. Meletakkan barang tidak asal lempar. Perhatikan anak-anak yang diajari seperti itu terhadap orang tua dibanding dengan anak-anak yang dibiarkan bebas terhadap orang tua. Saya sih nggak punya anak, rasakan yang punya anak-anak itu. Nah, dulu dalam pendidikan masyarakat dan sekolah namanya pendidikan budi pekerti. Bahasa saya budaya puja, bahasa wihara puja bakti. Jadi manfaat pertama melakukan puja bakti adalah asas sosial. Karena kebiasaan melakukan sesuatu dengan hati-hati, maka semua tindakannya terkendali. Santun. Asas material. Asas material. Ini semua menjadi media mengajar. Ada buah, ada bunga, ada lilin. Buah itu macam-macam. Ada buah yang kulitnya halus, isinya pahit. Ada yang kulitnya kasar, isinya manis. Ada yang kulit dan isi kasar, pahit. Ada yang kulit dan isi manis, halus. Yang manis halus apa Bante? Anggur, apel, buah pir. Makanya di mana-mana orang senang sembahyang dengan apel, anggur, buah pir. Isinya halus. Kulitnya halus, isinya manis. Ada yang kulitnya kasar, tapi isinya manis. Apa itu? Sirkaya. Makanya kalau cungkok singyeng, pasti dipesan harus cari namanya sirkaya itu. Karena meskipun kulitnya kasar, tapi isinya manis. Ada yang kulitnya halus, tapi isinya kasar. Apa itu? Kedondong. Maka di mana-mana saya jarang melihat orang sembahyang pakai kedondong. Dan seterusnya. Apa nilai pesan yang disampaikan? Kita bertemu dengan banyak orang itu karakternya, wataknya seperti buah. Ada orang yang lahirnya halus, tapi dalamnya jahatnya min ampun. Tapi ada juga yang penampilannya sangat tidak menarik. Ada istilahnya itu endang sama endang. Kalau endang enak dipandang, kalau endang enak dipandang. Bibirnya tebal, matanya mendulung, kakinya itu kayak bambu. Tapi ternyata pikirannya itu bersih. Kalau dia menolong dengan ikhlas, melakukan apa dengan tulus, berbuat baik pun tidak menuntut untuk dibalas. Ada orang begitu? Ada. Tapi juga ada yang kayak kedondong. Wah, penampilannya bagus banget, tapi hatinya jahatnya min ampun. Telur angsa 9 busuk semua di dalam dadanya itu. Makanya jangan gampang terjebak dengan penampilan seperti itu. Tapi memang ada orang yang penampilannya tidak menarik, tapi hatinya bersih. Ada juga yang sudah kulitnya kasar, isinya pun juga pahit. Karena itu di mana-mana juga kita sering ketemu dengan orang itu sudah judes, buawe, dilihat dari sisi mana saja nggak enak. Nah kalau begitu untuk apa Bandit? Tunggu dulu, itu ada gunanya. Gunanya kayak apa? Orang kayak begitu. Tunggu. Kalau ada orang judes, orang galau, orang bawel, simpen dulu, jangan buru-buru dijauhi. Nanti ada gunanya untuk apa Bandit? Gunanya model kayak itu nanti kalau ada acara-acara, acara wesa, sadama, kabuja, orang bawel seperti itu, suruh dia jadi seksi, jaga konsumsi, pasti aman.
Tapi kalau orangnya halus-halus jaga konsumsi, tamu belum makan sudah habis. Jadi semua itu ada gunanya. Makanya ini secara materi mendidik pada pertumbuhan spiritual. Begitu juga bunga, begitu juga yang lain-lain. Bunga mengajarkan kepada kita hidup itu tidak kekal. Ketika bunga itu sedang mekar-mekarnya, kelihatan indah dari semua arah. Tapi kalau bunga itu sudah layu, gugur, jatuh, ditelan, terkulai, ditelan bumi, tidak ada nilainya. Begitu juga hidup. Ketika masih jaya, wah, kelihatan dari semua arah. Apanya saja ditunggu di harap-harap. Tapi kalau sudah jatuh, sudah layu, hidup seperti nggak ada nilainya. Mau deket aja teman-temannya nyingkir, hati-hati itu, kusta itu. Begitu persoalannya. Karena itu jadilah seperti bunga, tidak soal kecil, asal berbau harum. Harganya mahal dan akan digunakan untuk event-event penting. Untuk menyambut tamu, kebesaran dikarungi bunga, dan pasti bunga yang indah. Karena itu pesan saya yang pertama tadi, ciptakan keindahan dalam hidup ini. Karena itu akan banyak memberi nilai harga dalam kehidupan. Tidak apa-apa dari orang kecil, tapi buatlah kecil yang harum. Harum perbuatannya, harum kebajikannya, harum perilakunya. Malah dalam jawaban tadi dikatakan, harumnya bunga tidak bisa melawan angin, tapi harum kebajikan menembus semua arah. Karena itu orang yang namak dari semua arah karena kebajikannya. Dan puja kalau itu dilakukan setiap saat akan memberikan keuntungan secara materi. Itu sebabnya di mana-mana kota-kota, tidak di Indonesia. Kalau yang namanya wihara, namanya kelenteng, itu dekat dengan pasar. Karena umumnya orang sebelum beraktivitas, sebelum bekerja, puja dulu. Dan itu nanti akan ada buahnya. Karena apa? Hukum alam berkata, barang siapa memberi akan mendapat lebih banyak. Meliputi pemberian baik atau buruk, hukumnya sama. Karena itu yang ketiga, memberikan asas manfaat pada spiritual. Orang yang sudah biasa melakukan puja akan punya pengendalian dalam tindakan, akan mempunyai wawasan dalam pengertian, dan akan mempunyai kesabaran dalam batinnya. Untuk itu, ini yang menyebabkan datang rezeki. Kalau orang yang sabar, wajahnya mesti cerah. Kalau tidak sabar, wajahnya garang. Banding orang yang pagi bangun sebelum bekerja, sembahyang dulu, pikirannya tenang. Kita beraktivitas dengan batin yang tenang, dengan wajah yang cerah. Begitu buka toko, biar wajahnya bersinar-sinar. Orang yang sedianya tidak belanja pun jadi kepincut, tertarik, mampir. Bandingkan dengan orang yang tidak sembahyang pagi. Begitu bangun pagi, marah-marah. Berangkat bekerja, masih marah-marah. Buka toko, mukanya garang. Begitu ada orang datang, tidak disapa dengan baik, mestinya, Anda butuh apa? Ini ada produk baru. Kalau wajahnya ringan kan begitu. Tapi karena di sini garang, marah, begitu ada orang datang, cari apa kamu? Wah, semua yang akan beli itu. Itu persoalannya. Itulah sebabnya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai yang terakhir saya akan katakan. Tadi yang pertama adalah estetika, etika, dogma dan doktrin. Estetika adalah nilai keindahan. Hubungannya dengan kesenangan. Orang yang indah bakal senang. Orang yang senang itu indah. Orang yang indah menyenangkan. Karena kita sudah pertama berpikir indah, nanti berdandan indah, berjalan indah, ngomong indah, menata tempat indah. Itu asas keindahan. Yang kedua adalah etika.
etika. Kalau tadi estetika, yang kedua etika. Etika artinya moral. Moral, etik, budi pekerti. Dan yang ketiga adalah dogma. Dogma di sini hubungannya dengan menciptakan ketenangan. Kalau sering mendengar pernyataan dalam agama Buddha anti dogma, menurut saya tidak benar. Justru kalau mau berbicara dogma dari agama Buddha. Karena dogma artinya menumbuhkan disiplin. Dan kalau mau berbicara disiplin adalah Sang Buddha. Orang yang paling disiplin dalam sejarah kemanusiaan. Dan ingat, disiplin kunci sukses. Perkara kaya miskin itu garis peta kehidupan. Tapi menurut Pak Is, orang yang menjalani hidup tidak disiplin, tidak sukses. Karena itu meditasi, sembahyang itu dalam rangka menumbuhkan rasa disiplin. Buahnya ketenangan. Dan yang keempat adalah kebebasan. Kaitannya dengan apa? Dengan doktriner imajiner. Artinya orang yang berwawasan luas, tetapi bisa bersikap luas. Orang yang mempunyai wawasan cukup luas akan mengatakan dirinya terbaik, tidak dengan membuat fatwa-fatwa yang lain jelek. Contohnya siapa? Sang Buddha. Maka Sang Buddha ini dalam hal kebebasan berpikir memang diakui oleh banyak kalangan. Sang Buddha menyatakan dirinya terbaik tidak dengan menjelek-jelekkan pihak lain. Saya anjurkan kepada umat beragama, terutama beragama Buddha, harus fanatik dengan agamanya, harus disiplin ketat dengan agamanya. Kalau umat beragama tidak fanatik, berbahaya. Tetapi jangan lupa melengkapi dengan wawasan yang cukup, pengertian yang luas, sehingga nanti mengatakan agama Buddha yang terbaik buat dirinya, tidak mengatakan agama lain itu jelek. Ini penting. Nah, untuk itulah, kalau saja sudah mempunyai kebebasan berpikir seperti itu, kita akan bisa bergaul dengan banyak kalangan. Tidak textbook thinking, tapi bisa textbook thinker. Kita bisa bergaul dengan banyak orang. Saya sendiri tidak ragu-ragu bergaul dengan banyak kalangan. Seniman, budayawan, sejarawan, jutawan, kerewan, tak soal. Bergaul dengan Pak Haji bisa. Dan kebetulan saya bisa ngaji. Pernah di satu seminar di IAIN, saya memperkenalkan diri, bla 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 bla. Banyak ren yang heran. Kok biku bisa ngaji? Nah, ini kelebihannya apa? Kelebihannya biku bisa ngaji, tapi belum tentu Pak Kaji bisa biku. Kalau di dalam wihara saya sebagai biku ulama agama Buddha. Nanti kalau saya keluar dari wihara, saya merasa warga negara, warga masyarakat yang hak dan kewajibannya sama dengan orang lain. Toh saya tidak harus mengorbankan, meninggalkan, mengganggu, merusak keyakinan saya pada agama Buddha. Dan dengan cara seperti itu justru agama Buddha bisa dikenal di luar wihara. Umat Buddha harus begitu. Aduh Bante, saya ini sering didatangi mission Bante. Gimana? Biasanya mission kalau datang begini. Aduh, saya ini dapat perintah dari Tuhan. Yang saat ini saya datang kepada Bapak, apa yang diperintahkan? Bapak sudah waktunya bersembahyang dengan saya di tempat ibadah saya. Biasanya kan begitu. Kalau jadi omong begitu, Mas Buddha grogi, tidak bisa jawab. Karena itu saya beri jawaban. Kalau nanti satu ketika ada orang datang kepada sampeyan semua, mengatakan membawa misi pesan dari Tuhan, jawab dengan cara yang, loh kok persis
Sebelum Bapak datang ke tempat saya juga dapat pesan dari Tuhan. Wah, rupanya ini hari yang baik. Pesannya juga begitu Pak, persis. Tuhan pesan sama saya, daklah lagi, nanti akan ada tamu. Yang tamu itu sudah tepat waktunya sembahyang sama-sama dengan saya di wihara. Harus pintar berjibaku itu. Nah ini yang namanya kebiasaan, yang namanya doktriner imajiner. Tapi jangan lupa melakukan puja, karena puja mengikat keyakinan, mengikat jiwa. Kalau orang belum sembahyang, rasanya masih ada yang kurang. Tapi begitu selesai pokoe tentrem. Saya sendiri setiap pagi puja, panjat dupa, tanjak lilin, baca pai ruang air. Saya sudah masih melakukan, karena itu untuk kepentingan jiwa, menumbuhkan keyakinan. Nah, untuk itulah Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang kita sudah tahu apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini. 1, kesenangan. 2, kebahagiaan. 3, ketenangan. 4, kebebasan. Caranya harus keindahan, harus etika kemoralan, harus punya keyakinan, dan yang keempat punya wawasan. Harapan saya semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu saudara saya sekalian. Akhirnya saya ucapkan Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, saya lihat sudah ada 3 pertanyaan yang masuk, mungkin sudah cukup. Begitu kepada Yang Mulia Bani Damas Subuh, saya persilakan. Ada 3 pertanyaan yang terkait dengan bagian terakhir, yaitu hubungannya dengan budaya puja. Di sini ada pertanyaan, Bante, melakukan puja sebelum berangkat kerja, sebaiknya doa apa yang diucapkan? Apakah hanya sarana saja? Karena waktunya tidak memungkinkan. Berhubung sebelum kerja saya harus masak dulu, mencuci pakaian dulu, mempersiapkan peralatan bapaknya dulu, baru nganter anak-anak sekolah. Memang banyak cara ya. Saya pernah membaca satu pengalaman seseorang. Dia itu hanya menyisihkan waktu 1 jam. Dan ternyata 1 jam yang digunakan dengan baik itu, dia bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Yang saya pernah baca pengalaman itu ada 2. Satu seorang pelukis, dan yang satu lagi seorang ahli elektronik. Yang ahli elektronik itu terjadi di Amerika. Dia juga orang sibuk, tapi punya hobi elektronik, otak-atik. Dia jam 6 sudah harus bersiap-siap berangkat kantor. Nah, malam pulang tidak tentu. Lalu di mana bisa mendapatkan waktu yang 1 jam itu? Dia sendiri pilih, saya harus mendapatkan waktu 1 jam yang aman. Caranya dia mengambil waktu sebelum berangkat ke kantor. Jadi sebelum berangkat ke kantor, dia otak-atik dulu 1 jam di dalam labnya itu. Dan ternyata menemukan sebuah alat yang bisa menghemat pengeluaran anggaran belanja negara sampai berjuta-juta dolar. Itu terlalu jauh. Ada lagi seorang pelukis juga begitu. Dia hobi melukis, tapi juga orang sibuk. Kapan dia menemukan waktu sama, menyisihkan waktu 1 jam, digunakan sesuai dengan hobinya. Nah, sekarang kita mau baca parita. Itu pun kalau mau juga bisa kita ambil waktu sebagian dari yang lain. Toh waktu kita ini 24 jam. Normalnya tidur 8 atau 6 jam cukup. Yang lain-lain kebanyakan untuk ngerumpi sih. Tapi pikirkan waktu 1 jam yang efektif itu.
Manfaat yang bisa didapat membaca parita. Apa manfaatnya? Banyak. Bisa menciptakan ketenangan dan anu. Tapi memang yang tidak dimaui oleh pikiran itu tidak mau dikendalikan, maunya liar. Karena pikiran itu sifatnya seperti air, suka mengalir ke tempat yang rendah-rendah. Kalau sedikit jadi eteh, tapi kalau banyak kan jadi banjir. Dari mana-mana sekarang ini menghanyutkan segala rupa. Nah, hanya kalau air itu dibendung, dibuatkan dam, baru bermanfaat. Bisa untuk irigasi, untuk pembangkit tenaga listrik, atau bisa dimasukkan dalam botol aqua, dibacakan parita. Pikiran juga begitu. Pikirannya maunya ngerumpi, ngeloyor, ngemanya rendah-rendah. Kalau ngerumpi berjam-jam sanggup. Malah ada orang yang sengaja kirim surat sama Gia Meong, minta diperpanjang umurnya biar bisa lebih lama ngerumpi. Tapi dia tidak baca parita. Setengah jam gelisah. Persoalannya apa? Karena parita itu kata-katanya terpilih, iramanya tertentu, waktunya diplot. Tapi ingat, semua plotting ini yang memberikan debet, memberikan energi, memberikan kekuatan. Untuk itu, kalau saja ada yang mau menyisihkan waktu untuk membaca parita, rasakan manfaatnya. Asal benar-benar dilakukan dengan cara yang tepat, benar, dan disiplin. Banyak orang punya pengalaman tentang parita ini. Saya sudah pernah cerita mungkin di waktu-waktu yang lalu. Dari ajaib kekuatan parita. Bende tempat saya kan tidak cukup. Masih ada kalau mau. Kalau tempatnya terlalu kecil, terlalu banyak dus-dus, ya memang dus dari zaman Majapahit juga masih simpen di situ. Tapi masih ada cara. Buat acara keagamaan bersama, waktu makan bersama keluarga. Ada anak-anak makan bersama satu meja dengan bapak-bapaknya. Awali sebelum makan bersama dengan lebih dulu membaca parita. Anak-anak beri pesan, baca parita yang lengkap. Nanti dapat 4 sehat 5 sempurna. Kalau bacanya salah, dapatnya nasi putih saja. Dan kalau itu bisa dilakukan 1 tahun, perhatikan. Nanti kalau makan belum baca parita, anak yang lebih dulu ingatkan bapaknya, Pak, kita belum baca parita. Dan itu sudah ada yang terjadi. Kalau nggak punya tempat yang tersendiri, yang tidak cukup dengan alasan apa-apa, buat acara makan bersama, baca parita. Idealnya pagi sore. Kalau nggak bisa pagi sore, ya berapa pagi berapa sore. Makanya di dalam di sini ada pilihan, nggak bisa pagi sore, ya tentu 1 kali musata. Nggak bisa 2 kali cuki sama tabgu, nggak bisa tabgu saja, nggak bisa asada maka puja setahun 4 kali, nggak bisa 3 kali, nggak bisa 2 kali, nggak bisa 1 kali. Kalau 1 kali nggak bisa, kebangetan. Jadi banyak cara, sisihkan waktu 1 jam itu. Orang bermeditasi juga begitu. Guru-guru besar meditasi itu asalnya dari meditasi waktu 5 menit, dikembangkan 10 menit, lama-lama 30 menit, lama-lama 1 jam. Tidak soal. Karena perampok besar itu asalnya juga permen 1 biji. Jadi anak diuji-ujui sama temannya, ambil itu 1 aja, tidak apa-apa, diem-diem. Begitu ngambil 1, nah bisa toh, aman toh, nggak apa-apa toh, coba ambil lagi. Dari 1, 2, 3, tiap kali dapat dipuji, lama-lama 1 kilo, 2 kilo, 1 ton, 5 ton, 1 pabrik, 2 pabrik. Jadi perampok besar. Nah, kita tidak biasa memikirkan modal yang paling dekat dengan diri kita. Untuk itu, pilihlah baru yang baik. Yang kedua, dengan menjalankan sila, apakah bisa mempengaruhi karma masa lampau? Bisa. Karena ada asas upapilaka, artinya karma yang belokkan. Jadi asasnya itu asas dominasi. Kalau saya gambarkan di sini ada lampu 5 watt, di sini ada 100 watt. Yang 5 watt tidak mati. Tetapi karena di sini ada yang 100 watt, maka cahayanya
yang 10 watt kalah perang. Kalau ada 1 baskom air itu rasanya asin karena terlalu banyak garam, coba tuangkan air gula atau air tawar yang volumenya lebih banyak. Memang garamnya tidak hilang, tapi rasa asinnya berkurang. Kalau banyak kejahatan, lakukan kebajikan. Kejahatannya tidak hilang, tetapi buahnya berkurang. Begitu juga dan sebaliknya. Karena satu, Bante, orang tua kita yang telah meninggal, kapan mulai meninggalkan alam peta? Memang tahu di alam peta. Kalau nggak tahu, ya nggak usah pikirin. Malahan sebelum mati, berikan bekal yang baik-baik, berikan jasa kebajikan yang cukup, hantarkan dengan pembacaan parita yang bagus. Nanti itu yang akan menghantarkan perjalanannya menuju ke alam surga. Maka dari itu di literatur kuno, buku-buku kuno, Dharma Bangga kuno, di bumi India yang dimana paham Buddhis cukup kental, mereka yakin kalau di antara anggota keluarganya itu ada yang mau jadi biku, ada yang mau jadi pertapa. 7 turunan keluarga itu sudah dibukakan pintu alam surga. Sudah dibukakan. Perkara mau lewat atau tidak urusannya dia, tapi sudah dibukakan. Itu makanya tradisi mereka kalau memberlakukan biku, para pertapa sering dengan cara yang istimewa. Kadang-kadang menurut kacamata kita seperti berlebih-lebihan, tapi karena dia paham dan itulah yang dilakukan. Untuk itu menjadi penting untuk menghantarkan keberangkatan seseorang menuju ke alam-alam selanjutnya. Syukur-syukur dia bisa mengumpulkan bekal diri dengan segala kebajikannya. Terima kasih. Saya kira cukup sampai sini, dan mari kita beranjali untuk mengisi spiritual, mengembangkan kebajikan ke dunia lingkungan kita. Semoga mereka mendapatkan keberkahan dari jasa-jasa kebajikan. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang datang dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari ruang angkasa, berbahagialah, perhatikanlah apa yang disabdakan. Perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka mempersembahkan sesajian dan memberikan penghormatan kepadamu siang malam. Alam raya ini bagaikan seorang ibu melindungi anaknya yang tunggal, diberikannya yang terbaik, dipancarkannya pikiran kasih sayang tanpa batas, ke atas, ke bawah, ke samping dan sekeliling, serta berpesan, jaga baik-baik kekayaan alam. Gunakan dengan hati-hati warisan harta bumi. Jangan menipu, jangan menghina, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Negara yang utuh apabila bangsanya tidak melupakan sejarah, rakyatnya tidak meninggalkan sastra budaya sendiri, pemimpin-pemimpinnya malu berbuat jahat takut akan akibatnya. Semoga hujan turun tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat dan damai. Semoga pemerintah berlaku lurus. Semoga para pejabat, para birokrat, para aparat mau bertirakat. Semoga para korban segera mendapat pertolongan. Semoga semua makhluk berbahagia. Bawatu sabda menggalang rakantu sabda diwatang, sabda buddha nupawena, sabda dhamma nupawena, sabda sangha nupawena, sada soti bawantu te sa